11 LPK 31 atau yang disebut dengan layanan penunjang kefarmasian klinis dan komunitas. Di sini Bapak akan melakukan pembelajaran terkait dengan kegiatan belajar mengajar mapel farmakognosi pada bab 2 ya, yaitu fructus atau yang disebut dengan Simplicia buah. Nah, pembelajaran kali ini peserta didik Bapak tugaskan untuk berpresentasi di depan kelas dan berdiskusi untuk kaitannya dengan mapel fructus atau buah. Dan untuk sekaligus mereka Bapak tugaskan untuk menganalisis jurnal sebagai tujuannya yaitu mengasah literasi mereka dan wawasan mereka pada literatur atau penelitian orang lain yang kaitannya dengan penerapan Simplicia fructus atau buah yang bisa dimanfaatkan menjadi produk obat atau produk herbal yang mereka cari di literatur, jurnal atau artikel terkait. Nah, bagaimana pada saat mereka presentasi, nanti simak video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan keefektifan buah nanas dalam meningkatkan hemoglobin pada wanita usia subur dengan anemia. Dengan beranggota kelompok Ana Devi Malika, nama saya Sisa Suryani, dari Dewa Cinta. Naiska Dewi dan Tamat, Yasila Nurabibah, Tika Mulia Sari. Jurnal Kesehatan Metro Saiwawe 13/1/2020. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif analitik dengan menggunakan desain kuasi eksperimental dengan tes proses kontrol desain lokasi penelitian dilakukan di salah satu perusahaan agroindustri yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi. Sampel adalah karyawan perempuan di perusahaan tersebut berjumlah 90 orang yang terdiri atas kelompok intervensi 1, intervensi 2, dan intervensi 3 masing-masing berjumlah 30 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling yang memenuhi syarat penelitian. Kriteria inklusi sampel adalah perempuan usia 20-40 tahun, tidak mempunyai penyakit berat seperti diabetes dan anemia berat dan kelainan, dan mengikuti protokol penelitian sampai selesai. Prosedur intervensi dilakukan dengan langkah-langkah. 1. Setelah memperoleh inform konsen dari responden yang memenuhi kriteria sampel, membagi responden menjadi 3 kelompok intervensi, yaitu kelompok intervensi 1, kelompok intervensi 2, dan kelompok intervensi 3. 2. Melakukan pengukuran kadar hemoglobin responden sebelum melakukan memberikan perlakuan kepada masing-masing kelompok terlakukan sesuai SOP penelitian selama 30 hari, yaitu kelompok intervensi 1 diberikan 1 potong nanas segar 100 gram setiap hari dan diberikan 1 tablet Vexi setiap hari akhir pekan. Kelompok intervensi 2 diberikan 1 potong nanas segar 100 gram setiap hari dan kelompok intervensi 3 diberikan tablet Vex setiap 1 pekan sekali selama 4 kali atau 1 bulan. Untuk pemberian buah nanas yang diberikan saat jam istirahat. 5. Melakukan pengukuran kadar hemoglobin setiap kelompok perlakuan setelah 30 hari. Pelaksanaan prosedur intervensi dibantu oleh enumerator atau asisten peneliti lapangan. Validitas data dan menggunakan persepsi dengan enumerator yang secara langsung memberikan gambar potong nanas dan tablet bagi intervensi kepada setiap kelompok intervensi. Analisis data menggunakan algoritma tes untuk mengusir rata perbedaan antara grup dua variabel sebelum menggunakan eksperimen
Penelitian telah dilakukan kajian dan penelitian ini memasuki kaji etik oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Tanjung Karang dengan nomor 240 EA KEPK TCK 8/2019 tanggal 20 Agustus 2019. Nomor depan. Nanti apa? Sebutkan kelompok dan nama terus pertanyaan. Ya. Sebutkan kelompok kalian berarti kelompok 3. Kemudian sebutkan nama. Kemudian baru pertanyaan. Yuk. Ini kamu kesana ke sini. Ya kesana aja. Tuh, 2. Gak apa-apa nanti saya potong-potong. Saya Nurul dari kelompok 3 izin bertanya. Ya silakan. Pertanyaannya, pengambilan sampel menggunakan teknik apa? Pengambilan sampel itu menggunakan teknik accidental sampling yang memenuhi syarat penelitian. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Dari kelompok 4 izin bertanya. Bagaimana cara menggunakan metode penelitian kuantitatif atau analitik? Dengan menggunakan desain kuasi eksperimental dengan pretest dan post-test kontrol di lokasi penelitian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 RPK 31 dari Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Cilacap dengan beranggotakan saya Dea, Saya Novika, saya Judina, saya Hayuni, saya Yanti, saya Fadila. akan mempresentasikan analisis pengobatan tradisional masyarakat Aceh Jaya dari bahan alam sebagai bentuk kearifan lokal. Masyarakat Aceh Jaya merupakan masyarakat yang masih memegang teguh budaya lokal secara turun-temurun. Salah satunya dalam pengobatan tradisional dengan menggunakan bahan-bahan alami. Kearifan lokal mempunyai kaitan erat dengan budaya atau tradisi suatu daerah. Berbagai praktik kearifan lokal yang masih dipertahankan masyarakat Indonesia dapat menjadi salah satu strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kearifan lokal masyarakat Aceh Jaya yang masih dilestarikan khususnya dalam pengobatan tradisional dengan menggunakan bahan alam dan juga untuk menambah pengetahuan siswa tentang ilmu kimia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Google. Hasil penelitian diperoleh daun balakasida dimanfaatkan masyarakat Aceh Jaya untuk mengobati luka, daun waru untuk mengobati demam, daun jujube untuk mengobati penyakit cacar. Campuran suntik, bawang merah, dan garam digunakan untuk mengobati kesurupan. Air henna daunnya untuk mengobati mah, bunga buah kelapa untuk mengobati penyakit cacar, daun garam bakar untuk mengobati diare dan perut kembung, Daun bunga morak untuk obat demam, daun bubuk atau Ceiba petanda untuk obat batuk, hutan sugandong atau spondias pinnata untuk obat batuk, dan daun sembung, sumea, dan merah dapat mengobati demam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat Aceh Jaya masih menggunakan obat tradisional dari bahan alami sebagai wujud kearifan lokal yang masih dipertahankan. Baik, adakah yang ingin ditanyakan? Saya Rizka Cahaya dari kelompok 1 ingin bertanya. Manfaat dari daun balakasida. Untuk mengobati luka. Ya. Hai. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Naisila Nurhabiba dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa tujuan dari penelitian ini? Untuk menganalisis kearifan lokal masyarakat Aceh Jaya yang masih dilestarikan khususnya dalam pengobatan tradisional dengan menggunakan bahan alam dan juga untuk menambah pengetahuan siswa tentang ilmu kimia. Ya, thank you.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan analisis fitokimia yang beranggotakan saya Nurul Sasi, Saya Kinati. Saya Sabri Saya. Saya Silvia Hasana. yang berjudul analisis fitokimia dan manfaat daun sambiloto atau Andrographis paniculata sebagai obat tradisional. Sumber jurnal dari Materia Medica Indonesia. Tujuan penelitian mengidentifikasi senyawa aktif yang terkandung dalam daun sambiloto, mengetahui manfaat farmakologis dari senyawa ini dalam manusia. Sumber bahan daun sambiloto atau Andrographis paniculata diambil dari kebun, tanaman obat keluarga, toga atau pasar tradisional dalam bentuk segar. Manfaat bagi kesehatan, yang pertama sebagai antiinflamasi, kandungan ambroglycolid berfungsi mengurangi peradangan. Dua, sebagai antimikroba, efektif menghambat pertumbuhan bakteri dan virus tertentu. Tiga, menurunkan demam, biasa digunakan sebagai obat tradisional untuk flu dan panas dalam. 4, meningkatkan daya tahan tubuh, merangsang sistem imun tubuh agar lebih kuat melawan infeksi. 5, membantu menurunkan kadar gula darah, cocok sebagai terapi pendamping bagi penderita diabetes. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Yanti dari kelompok 4 mau bertanya tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya mengidentifikasi senyawa aktif yang terkandung dalam daun sambiloto, mengetahui manfaat farmakologis dari senyawa tersebut terhadap kesehatan manusia. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Selina dari kelompok 1 mau bertanya, apa sih manfaat daun sambiloto untuk kesehatan? Manfaatnya sebagai antiinflamasi, sebagai antimikroba, menurunkan demam, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menurunkan kadar gula darah. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Eva dari kelompok 2 mau bertanya apakah sambiloto efektif sebagai antibakteri atau antivirus? Karena sebagai antimikroba yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri dan virus tertentu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jurnal kami. Pengaruh pemberian Morinda terhadap penyakit dislipidemia. Tujuan penelitian menguji efek pemberian sitrisia atau ekstra buah mengkudu sebagai pengobatan alternatif untuk menurunkan kadar kolesterol total pada pasien dislipidemia, gangguan lipid darah yang beresiko jantung melalui interaksi faktor genetik dan lingkungan. Sumber jurnal dari jurnal kesehatan dan kedokteran volume tidak spesifik sekitar 2020-an diterbitkan oleh Stickers Bina saja. Manfaat pembuatan obat dari yaitu menurunkan kadar kolesterol, mencegah beresiko penyakit jantung koroner, sekresi buah mangkuk kaya antioksidan dan flavonoid yang mendukung metabolisme tingkat kesehatan. Bisa jadi obat secara alami sebagai bentuk pengobatan medis konvensional. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Sekian dari kelompok 3 ingin bertanya apa tujuan penelitian. Tujuan penelitian menguji efek pemberian sitrisia atau buah untuk sebagai pengobatan alternatif untuk menurunkan kadar kolesterol total pada pasien dislipidemia, sebuah lipid darah yang beresiko
Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.